Alhamdulillah, niat kita untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil tentunya dalam keadaan berbahagia. Jangan sambil menggerutu, jangan sambil monyong baca Quran, Bu. Kalau baca Quran sambil monyong, salah kabeh pasti bacaannya. Jadi kalau baca Quran sambil hatinya kehil kabatur, itu pasti salah kabeh, Bu. Geus masalah hatena, salah ucapanana, oke penerapanana salah, atau waktu ngadoana oge salah. Jadi yuk kita bersihkan hati kita. Kata Neng Lilis, iri itu menyebabkan apa Neng? Turun martabat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu iri di dalam hati, ada iri kepada apapun, kepada siapapun, akibat apapun, itu akan menurunkan martabat. Nah, jadi orang irian itu akan menurunkan martabat, bukan irian itu. Ini mah orang yang iri. Nah, bayangkan orang yang diiri sirik, muncul orang sirik kabatur, gitunya, ya teteh bakal turun martabat. Minimal hati nanti jadi mentegeg. Hati mentegeg itu artinya tidak bermartabat. Nah, ini kerusum jelema-jelema mentegeg. Ya. Yuk Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, banglaskan hati. Buka dada kita karena Allah sudah memberikan kesempatan membuka dada dengan seluas-luasnya. Maksudnya membuka hati, Bu ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Bapak Ibu kalau punya anak atau punya cucu yang susah ngomong, ajarin surat Alam Nasrah ya. Insya Allah mereka akan lancar. Ya, berkah dari ayat-ayat suci Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Kan ayah budak 2 tahun can ngomong-ngomong Bu ya. Ya. Disuruh latih membaca surat Alam Nasrah. Ya. Kemudian juga kita jangan lupa bahwa pada hari ini kita juga berniat untuk senantiasa berbahagia, senantiasa istiqomah dan berjamaah membaca Al-Quran. Dari saung tahfidz Al-Quran bersama sahabat-sahabat dari saung tahfidz yang ada di tempat yang melalui jalur internet tersambung di Sumedang Yuliati, di Bojong Soang ada Kang Irwan Fikri, Bojong Soang Kang Irwan tidak kebanjiran, Dayakolot lagi banjir sekarang Bu ya. Kemudian Ibu Ira Khairati dari Bandung ya, Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya, Sudarajat, Tasikmalaya. Kapan-kapan kita ke sana Bu, berkunjung ya ke tempat-tempat yang saya sebut ini. Dekat kok, masih belum sejauh Palestina ya. Kemudian ada Alhamdulillah Pak Yani ya, dari Semarang. Nih, Pak Yani mudah-mudahan atau Ibu Yani ini nggak ada tulisannya ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan yang lain kelihatannya masih berjuang untuk mampu bergabung. Jadi kalau yang lain berjuang untuk bergabung melalui jalur internet, kita sudah di sini ya sangat leut Bu ya. Mari silahkan sambil minum. Ini yang mau mencicipi madunya silahkan nyicip Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini madu asli Bu ya, bukan madu murni. Kalau madu asli biasa nama kalau sok ngamuk punya. Namun mau madu asli Pak Dede, ya Ibu Ella bakal ngamuk. Tapi lamun madu murni mah. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita getarkan dari dalam kalbu kita masing-masing. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan baca surat Syad, surat ke-38, mulai ayat ke-55. Sebelumnya mari kita review dulu yang kemarin sudah kita baca dan sudah kita telaah tentang makna atau tafsir dari surat Syad mulai ayat kemarin itu mulai dari ke-30 sampai 54 ya.
Di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang bagaimana keadaan masa lalu bagi orang yang kafir, yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah, mereka akan mendapat kemusnahan, mendapat kesengsaraan di dunia, dan juga nanti di akhirat akan seperti itu. Jadi sengsaranya di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, dijanjikan Allah kalau imannya benar, maka di dunia akan hasanah, bahagia, dan di akhirat akan hasanah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bagaimana keadaan di akhirat dalam neraka? Na'udzubillah, ya, panasnya luar biasa. Kemudian bagaimana keadaan di surga? Nah, disebutkan bahwa dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Surganya namanya surga Aden atau surga Eden. Ya. Kan ibu bapak kalau umur-umur segini dulu pernah nonton film Return to Eden. Katanya balik ke surga artinya bu. Ya. Tapi Edennya sama Eden Edan punya. Buktinya apa? Di baru ligir, ting baloleka punya. Kemudian di sini disebutkan yang pintu-pintunya terbuka bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga. Jadi ada jus ya di surga itu ya. Ada apa Bu? Ada es buah. Ada apa lagi Bu? Ada es krim. Terus ada apa lagi? Ya pokoknya ada semua di surga. Ya. Alpukat, daungan, ulen juga ada Bu. Terus apa juga? Pokoknya yang ibu-ibu suka rakus di sini itu di sana juga ada. Ya. Dan pada sisi mereka, nah ini yang ibu-ibu nggak kebagian. Dan di sisi mereka ada bidadari, bidadari. Ada ibu-ibu kamarana. Jadi bidadari gitu. Terus apa? Kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan apa? Bidodoro. Tebu. Perempuan jadi bidadarinya gitu ya. Yang bertelekan tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Umurnya itu katanya 33 tahun. Jadi nelayan di dia mah geus para lewat punya lebih ya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab atau dulu nanti di saat hari setelahnya hisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dan kami dari kami yang tiada habis-habisnya. Jadi Bapak Ibu, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia diakhiri dengan kematian. Diakhiri dengan kematian. Yang mati itu rezekinya selesai. Nanti di alam barzah nunggu, nanti di akhirat bakal mendapatkan rezeki dari yang sudah kita lakukan di dunia akan kembali menjadi pahala bagi kebaikan dan akan menjadi siksa atau azab bagi kejahatan. Jadi yuk kita sedikit apapun, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sedikit apapun kita berbuat baik agar kita mendapat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan sampai kita berbuat jahat, berbuat keji sekecil apapun karena akan didapatkan balasannya kelak di akhirat. Insya Allah. Baik, yuk kita lanjutkan sekarang membaca ayat-ayat dari mulai ayat ke-55 surat Syad. Selamat bergabung dari Cirebon, Kasepuhan Ibu Wilda, dan dari Kanoman Ibu Irin. Kemudian juga dari Radio Kilait FM Kang Indra Gunadi. Yuk kita memulai dari ayat ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu ayat ke-55 surat ke-38 surat Syad. Hadza wa inna
للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد ذاق فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار Qalu bal antum lamar abam bikum antum qaddamtum ana fi bisal قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار Qalu rabbana ma qaddama lana hadza farzidhu adaban فقالوا ما لنا binar. لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار Wa qalu ma lana la nara rijala kunna na'udduhum minal ashror. أتخذناهم سخريا أم جاغت عنهم الأبصار Wastajadnahum sijriban am ja'at anhumul absor. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Inna dzalika halqut taqasuhum ahlin nar. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار Qul innama ana mundirru wa ma min ilahillallahul wahidul qahar. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azirul
ونبأ غفار عظيم قل أنتم هو النبأ العظيم أنتم عنه كان لي معرضون من علم بالملأ الأعلى ما كان لي من علم ما كان بالملائكة لي من علم بالملأ الأعلى إذ الأعلى يختصمون ما كان لي من علم إن بالملائكة يوحى الأعلى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ إلا أنما أنا صدق نذير الله مبين العظيم صدق الله العظيم. 16 ayat sudah kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, dan tentunya yang salahnya kita bermohon kepada Allah agar kesalahan itu dihapus, diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk tetap bersemangat untuk terus belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, Bapak Ibu, bacaan Al-Quran itu makin lama akan makin nikmat, ya. Dan ketika makin nikmat, panjang bacaan pun, berapa ayat pun rasanya tidak menimbulkan rasa bosan atau rasa capek. Yang ada adalah keinginan untuk terus dan terus. Itulah rahmat Allah kepada diri-diri kita yang sudah mulai gemar membaca Al-Quran. Jadi wajar kalau kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa Rasulullah itu setiap hari membaca Al-Qur'annya itu banyak sekali. Padahal beliau sudah hafal dan beliau langsung menerimanya. Tapi terus-terusan membacanya. Sampai-sampai Al-Quran ini juga disebutnya bacaan harian. Jadi Quran itu adalah bacaan harian. Lamun diurang bacaan harian naon ngaranna Bu? Orang. Nah, itu teh orang sono menggunakan kata-kata. Dia bisa nyebut Al-Quran, tapi nyebutnya teh Quran. Jadi kacapangan orang dia meser koran hiji, gitu ya. Hebat-hebat nah orang dia mah majalah anu muncul na mingguan bulanan oke sarua koran mangle, kan gitunya. Koran galak aya nu 3 hari sekali, aya nu sajumaah sekali, baru aya koran salam tentunya tabloid. Jadi itulah Al-Quran dibaca harian, dan setiap kali membaca kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Meskipun ayatnya diulang-ulang berkali-kali, pasti akan ada nuansa batin yang berbeda. Bapak Ibu melewati ayat ke-55 surat Shad sudah berapa kali? Sudah berapa kali melewati surat Shad? Maksudnya membaca surat Shad ayat ke-55 sudah berapa kali? Kalau dalam Ramadan itu tanggal 5 geus tamat, ibu-ibu, berarti lamun 30 poe berarti sabaraha kali tamat? 6 kali tamat. Repot mah diurang mah usum lamun geus tamat dina poe kalima areureun tadarus.
pajarkeun teges tamat. Ya, Masya Allah. Jadi yuk mudah-mudahan kita termasuk yang dicintakan Allah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah. Setelahnya kita membaca, tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar supaya kita mampu mengamalkannya secara benar. Amalan yang benar akan menghasilkan kenikmatan, dan kenikmatan wajib hukumnya untuk dibeja ya, untuk diinformasikan kepada yang lain. Itulah yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan membaca bismillah, dengan membaca atas nama atau dengan membaca dengan nama Allah. Jadi ketika ibu baca Al-Quran itu adalah membaca kalimat-kalimat atau firman-firman Allah bersama Allah. Yang repotnya kadang kita mah yang dibaca firman Allah tapi hatinya aya di pasar. Nah, yang dibaca firman Allah tapi hatinya sedang berada di tempat lain. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak demikian. Makanya sebelum baca Al-Quran disyariatkan, disunnahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dikutuk. Karena apa? Setan itu, ingat Bapak Ibu, setan itu dan iblis itu paling termaca Quran. Sehingga kalau kita hatinya malawul, dia itu senang. Bahkan kalau seandainya kita khusyuk, dia juga mengganggu kita untuk tidak khusyuk. Karena apa? Oh, tahu ini Al-Quran yang dibaca. Tapi kalau Bapak Ibu sedang membaca komik, sedang membaca koran, sedang membaca majalah, tadi goda ke antep da ibu Bapak guys jadi ibu setan biasa atas dari setan. Iya. Masa ada dendam nggak gitu. Bu ya. Nah, baik, berikutnya kita gunakan alat bantu. Ya, namanya kitab Tafsir Ibnu Katsir yang sudah ada di depannya silakan dibuka. Yang belum ada, yuk kita berniat. Kita beli kitab tafsir Bu, kita bagikan. Ya, kita bagikan. Murah Bu, cuma 2.200.000 satu set. Ya, ya, murah Pak Dede. Nun mahal itu naon eusina. Ya. Baik, yuk kita baca mulai ayat ke-55 surat Syad. Beginilah keadaan mereka. Jadi maksudnya keadaan mereka yang tadi disebutkan, mereka berada di surga bagi yang dalam keadaan bertakwa dan kafir berada di neraka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk. Di orang yang paling terkenal orang durhaka siapa Bu? Malin Kundang yang paling durhaka, paling kurang bisa jadi orang padahal punya si Malin Kundang anak durhaka. Namun di Jawa Barat siapa anak durhaka Bu? Si Tuma ya ya. Kita mah bapak durhaka. Anak durhaka nama Sangkuriang ya. Ditempatkan di tempat yang buruk yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal. Inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi minumannya itu sangat panas dan sangat dingin. Ya. Dan azab lain yang serupa itu berbagai macam. Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan atau pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersamamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Pengikut-pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka amat buruklah jahanam sebagai tempat menetap. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka. Dan orang-orang yang berkata, orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia
kami angkat sebagai orang-orang yang jahat atau hina? Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka. Jadi Bapak Ibu, bedanya di neraka dan di surga adalah ketika di surga orang itu berbagi bahagia, dan di antara mereka mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum papangi teh dede jeung Neng Ela. Assalamualaikum Neng Ela. Waalaikumsalam Adede. Jadi kan Adede cenah nyalira, teh nyalira tuh tukang teh Ela aya duaan deui. Nya istrina gitunya. Baheula di dunia teh bareng ke mah di tubuh moal pas ya. Ya, gitu lamun di dunyana cager gitu ya takwa. Tapi kalau di dunianya teu beres, kayak tadi di itu teh silih salah ke gara-gara maneh uing nyandung kan gitunya. Oh, cek nu awe teh gara-gara maneh uing oge jadi pasea. Tungtung nama para sea. Jadi, lamun ayeuna di dunia resep pasea berarti teh manehna teh geus jadi ahli neraka. Kan Rasulullah SAW berperang dengan orang-orang kafir. Rasulullah berperang dengan orang kafir bukan keinginan beliau, tapi karena orang kafir yang memaksa, karena mereka ingin menjadikan umat muslim menjadi kafir. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal Rasulullah berjuang atau berzihad itu bukan rangka ingin memusnahkan, bukan rangka ingin menganiaya, dan bukan rangka ingin balas dendam, tetapi karena mereka yang memaksa untuk beribadah kepada selain Allah, maka dihadapi dengan, kalau perlu dengan senjata. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW menaklukkan sebuah tempat ya, ketika sudah selesai perang, maka orang-orang yang tidak atau yang belum beriman tetapi tidak mengganggu, mereka dibebaskan. Ya, ingat, tidak beriman tapi tidak mengganggu, itu dibebaskan. Dan itu juga terbukti dari dilanjutkannya Islam ini ditegakkan dengan berbagai cara, dengan dakwah yang luar biasa oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar bin Khattab merebut kembali tempat yang namanya Hebron atau masjid, masjid yang sekarang jadi Masjid Ibrahim Al-Khalil, Masjid Nabi Ibrahim. Ketika itu Sayyidina Umar sudah menaklukkan semua, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka takut dibunuh. Apa yang terjadi? Kata Sayyidina Umar, jangan takut kalian. Yang biasa ibadah dengan cara Yahudi, silahkan lanjutkan. Tempatnya di sini, silahkan. Yang biasa berbeda dengan cara Nasrani, silahkan. Tempatnya mau di sini, silahkan. Akhirnya masjid itu dipecah menjadi 3. Yang satunya untuk Muslim, satunya Yahudi, satunya untuk Nasrani. Sampai dengan sekarang, masjid itu tempat beribadah 3 agama. Depannya untuk masjid ada makam Nabi Ishak dan Siti Rifqah. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada makam Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Nah, antara masjid dengan gereja, dan di belakangnya gereja, mohon maaf, sinagog, dan di belakangnya itu tempat ibadah orang-orang Yahudi. Nah, ada makam Nabi Yakub dan istrinya Leah, atau Liah. Nah, di belakangnya ada sungkup Nabi Yusuf, karena bagi mereka Nabi Yusuf itu adalah yang menyelamatkan Bani Israel. Nah, Nabi Musa tidak ada di situ, karena Nabi Musa sampai sekarang tidak ditemukan di mana makamnya. Siapa tahu orang sini mimpi bikin makam Nabi Musa. Kan di Indonesia lagi banyak yang mimpi dapat ilham, bikinlah di sini makam, terus bikin pagar, bikin tarif. Nah, kan gitu ya, jualan makam. Ya, bakatku deui gawe nyian makam, karamat disebutnya ya. Nah, naudzubillah. Jadi ketika agama Islam ini disebarkan, diberikan contoh teladan yang luar biasa dari Rasulullah, tidak memaksa. Bagi yang punya keyakinan berbeda, lakum dinukum waliyadin. Demikian juga yang sesama seagama dalam Islam, berbeda cara beribadah tetapi tetap kepada Allah dan mengaku Rasulullah sebagai nabinya, maka katakan lana
amaluna walakum amalukum. Dan masing-masing orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ayatnya apa, Bu? Wala taziru waziratu wizra. Alhamdulillah disepakalintar, Bu. Apalagi, Bu? Lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Wala taziru waziratu wizra. Dan ketika kita ingin berniat ibadah sebaik-baiknya, jangan lupa hadirkan diri, gunakan akal sebaik-baiknya, karena Allah sudah memberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, itulah cara kita mengaji supaya makin hari makin tenang, makin betah ngajinya, punya untuk marojengja. Nah, marojengja teh, Pak Dede. Kalau jengja teh teu betah cicing, punya ikut ngaji teh teu betah cicing, gagaro, geus gagaro nyingsat gitu. Punya teu kalem. Kemarin saya melihat sebuah tayangan yang luar biasa, itu sedang ngaji. Dr. Kiai Muhammad Muammar Ceta sedang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitunya. Nurutan itu kan nurutan. Tiba-tiba panitia teh ngabagikan snack konsumsi. Wah, eta ribut. Akhirnya beliau, siapa yang tidak mendengarkan Al-Quran karena memang ada halang lain, maka tidak. Dan itu aja. Jadi dengarkanlah Al-Quran, mudah-mudahan mendapat rahmat. Akhirnya apa beliau? Shadaqallahul Adzim, dan beliau turun. Yes, nggak mau. Kenapa? Jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita ngaji, kemudian ada orang lagi ramai banyak, dan orang itu memang niatnya mau ngaji, kecuali kalau di pasar beda deh. Ya. Gimana niatnya mau ngaji, malah kayak kerudung seragam, biasa kan ibu-ibu. Oh, tapi pas saya pembagian konsumsi, narang tuh, ya ini diharum, parebut, tegeken punya hakanin. Jadi hati-hati Bapak Ibu di masjid dia, awas belum kira pengajian, tong aya babagi cicing. Makanya saya membiasakan sebelum ngaji bagikan dulu sebelah rek sare rek ngaji gitu ya. Di orang esok aya mau ngaji berbiaya kata mulai gitu ya, baru pembukaan dibagi snack. Waduh, ribut. Ayeuna oge penyakit menular muncul di negeri kita, yaitu Jumat Berkah. Jumat Berkah kan dibagikan geus jumahan. Can assalamualaikum barudak geus lalumpatan kacir. Nurus tunjung eta teh Bu ngabagi eta nu kitu teh Bu, lain alus goreng. Jadi kudu kumaha? Memeh jumahan bagikeun rek sodaqoh mah isuk-isuk cina sareubeuh memeh jumahan teh. Jadi ke jumahan teh salse. Da ieu mah lolobana hayang kapuji wae lain hayang ibadah punya. Pisan nya. Jadi baru berdiri duduk dari mau atahiyat, Allahu Akbar. Tadinya kan ramai anak-anak tuh di luar. Wah, galecok ya pokoknya namanya. Begitu Allahu Akbar, imam tuh at-tahiyat. Kemudian imamnya kuring gitu ya. Jadi kadangnya gandeng di luar. At-tahiyat. Jempling nggak ada anak-anak. Kemana mereka? Udah bubar. Nah, nyari Jumat Berkah. Nurus tunjung Bu tah besok Jumat Berkah siga gitu. Bejakeun nya. Udah kumaha sing tartib, kalau bisa bersedekah yang baik supaya jadi amal soleh gitu ya. Kayaknya apa? Ayo numpang saya. Ayo mati lu, ayo dua kebagian. Udah kali itu ngantri mengenang, tadi ngantri mengenang da manehna mah kabur diheula. Eta teh nurus tunjung. Bejaan kan sudah ngararamok Bu besok Jumat Berkah tapi sesuai syariat. Ya, dah kudu ditegur Bu, manusia mah. Untuk ditegur anggar nggak goloyor. Siga negeri orang yang korupsi selama 10 tahun teu ditegur, ayeuna ditarewakan. Ngamuk Bu. Ngamuk teh jeung nukir ka bagianana. Ya. Baik, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak selain Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Perkasa dan lagi Maha Pengampun.
Katakanlah berita itu adalah berita yang benar, yang kamu berpaling darinya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la atau malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam rangka ngaji atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ingatlah wajib disampaikan kebenaran meskipun pahit. Ya, meskipun pahit. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah dan kamu jangan ragu-ragu baik untuk diamalkan ataupun untuk disampaikan. Ini saya nggak pernah ragu-ragu. Mau dibenci sama orang, kumasia. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Nu keheuleuh loba teu naon. Da Kangjeng Nabi nu keheuleuh teh leuwih loba tibatan anu resepeun ku sabab ngajak kana bebeneran. Nah, lamun di urang lamun geus ngabagi kaos, geus ngabagi sembako, nurus tunjung oge diparilih. Jadi cirian Bapak Ibu, nu baheula namina ngabagi sembako, ngabagi kaos, cirian mun geus jadi pejabat maling nu kitu teh Bu, asli. Ya. Lamun teu maling bangsat. Mun teu bangsat rampok. Mun teu rampok naon? Koruptor. Yang dikorupsinya apa? Bisa jadi APBN, APBD, atau yang dikorupsinya itu adalah minta ongkos keur naikeun jabatan alias jual beli jabatan. Kota Bandung ayeuna keur geger. Ternyata untuk menjadi kepala-kepala di Bandung teh kudu meuli, ayeuna sedang dibongkar ke KPK dan Kejaksaan. Itu Pak Dede. Palingan Pak Dede atuh ke bagian jabatan dan Pak Dede mah teu mayar. Tentunya mayarnya bisa jadi ke atasan, bisa jadi ke rakyat anu rek milih. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika usum kampanye yang bagi-bagi banyak, bagi kaos, bagi sajadah, bagi Quran, bagi sarung, bagi sembako. Tapi ayeuna nggak bagi-bagiin tuh Bu. Kamarana. So atuh Ibu ayeuna nggak baginya, kalau nggak bisa bagi sajadah banyak, Bu, sajadah hiji we potong-potong. Nah, ini tukang jahit seperti bagus, Bu, meset sajadah hiji model kieu.